Oke, mari kita bedah ceritanya. Kisah di balik 17 Agustus 1945 itu bukan sekedar tentang upacara dan pembacaan teks loh. Ini adalah sebuah drama yang super menegangkan, penuh dengan tekanan, perdebatan sengit, bahkan sampai ada aksi penculikan segala. Semuanya terjadi cuma dalam hitungan beberapa hari yang sangat menentukan. Nah, untuk benar-benar paham betapa pentingnya momen ini, coba kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang agak nyeleneh. Gimana jadinya kalau Indonesia nggak pernah dijajah? Mungkin aneh ya kedengarannya, tapi tanpa adanya musuh bersama, konsep Indonesia yang satu dan utuh itu mungkin aja nggak akan pernah ada. Coba bayangin, sebelum era kolonialisme, Nusantara ini kan isinya kerajaan-kerajaan yang beda-beda. Ada Mataram di Jawa, Goa di Sulawesi, Siak di Sumatera. Masing-masing punya identitas dan aturannya sendiri. Justru perjuangan bersama selama ratusan tahun melawan penjajah itulah yang akhirnya menempa ratusan suku bangsa yang berbeda ini jadi satu identitas, bangsa Indonesia. Dan pada Agustus 1945, sebuah jendela kesempatan yang sama sekali nggak terduga tiba-tiba terbuka lebar. Semua ini gara-gara peristiwa besar yang terjadi ribuan kilometer jauhnya dari sini. Rangkaian kejadiannya itu super cepat. Tanggal 6 Agustus, bom atom dijatuhkan di Hiroshima. 3 hari kemudian, 9 Agustus, bom kedua menghancurkan Nagasaki. 6 hari setelah itu, 15 Agustus, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, kekalahan Jepang yang mendadak ini menciptakan apa yang disebut kekosongan kekuasaan di Indonesia. Momen yang krusial banget. Pertanyaannya kan jadi gini, setelah beratus-ratus tahun ditindas, apakah bangsa ini punya pondasi yang cukup kuat buat memanfaatkan kesempatan emas yang datang tiba-tiba ini? Apa kita siap? Jawabannya ternyata, ya, siap. Perjuangan panjang itu ternyata udah membangun 4 pilar utama. Pertama, rakyat udah mulai sadar pentingnya persatuan. Kedua, muncul pemimpin-pemimpin hebat seperti Soekarno dan Hatta. Ketiga, udah ada organisasi-organisasi pergerakan kayak Budi Utomo dan Sarekat Islam. Dan yang paling penting, pilar keempat, semangat nasionalisme yang membara sebagai perekat bangsa. Tapi nih, bahkan dengan semua pilar itu, justru di saat genting malah muncul konflik internal yang hampir saja memecah belah para pemimpin kita. Ini adalah benturan keras antara dua generasi, soal kapan dan bagaimana kemerdekaan harus diumumkan. Jadi ada dua kubu. Di satu sisi, ada golongan tua, Soekarno dan Hatta. Mereka ini lebih hati-hati, pengennya transisi yang rapi lewat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, biar nggak ada pertumpahan darah. Nah, di sisi lain, ada golongan muda, tokoh-tokoh kayak Wikana dan Sultan Syahrir, yang udah nggak sabaran. Mereka maunya proklamasi saat itu juga, dengan kekuatan sendiri, buat buktiin kalau kemerdekaan ini bukan hadiah dari Jepang. Situasinya benar-benar tegang loh. Pada malam 15 Agustus itu, seorang pemuda bernama Wikana datang dan ngasih ultimatum yang keras ini langsung ke Soekarno. Ini bukan lagi diskusi biasa, ini udah jadi ancaman. Tapi Soekarno bukan orang yang bisa diintimidasi gitu aja. Dia balas dengan jawaban yang sama kerasnya. Dia menolak buat tunduk pada tekanan. Buat Soekarno, kemerdekaan itu harus diperhitungkan matang-matang, bukan diputuskan di bawah ancaman. Karena nggak ketemu titik tengah, golongan muda akhirnya ngambil langkah yang sangat drastis. Dini hari tanggal 16 Agustus, mereka menculik Soekarno dan Hatta, terus membawa keduanya ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa? Biar Soekarno-Hatta jauh dari pengaruh Jepang di Jakarta dan mau nggak mau harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Ini adalah puncak dari perselisihan mereka. Setelah negosiasi yang alot di sana, akhirnya tercapailah sebuah kompromi. Golongan tua dan muda akhirnya sepakat. Kemerdekaan bakal dinyatakan secepatnya, tapi dengan perhitungan yang matang. Mereka setuju proklamasi bakal dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Tapi, kenapa harus tanggal 17? Kenapa nggak tanggal 16 saja pas mereka di Rengas Dengklok atau tanggal 18? Jawabannya ternyata lebih bersifat spiritual, bukan cuma politis. Dan jawabannya ada di angka ini, angka 17. Bagi Soekarno, angka 17 itu punya makna spiritual yang dalam banget. Beliau ini kan percaya sama hal-hal mistis, dan di tengah semua tekanan politik itu, dia merasa tanggal inilah yang paling pas secara kosmis. Nah, ini dia alasannya. Soekarno menjelaskan kalau tanggal 17 itu jatuhnya di hari Jumat yang suci di bulan Ramadan yang juga suci. Al-Quran pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan dan umat Islam sholat sebanyak 17 rakaat dalam sehari. Menurut beliau, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia.
Oke, tanggalnya udah mantap. Sekarang giliran naskah proklamasinya. Jadi pada dini hari tanggal 17 Agustus, para pendiri bangsa kita, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di lokasi yang mungkin nggak terduga, rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang ternyata bersimpati pada perjuangan Indonesia. Nah, ini bagian yang menarik banget. Di sebelah kiri itu naskah klat, tulisan tangan asli Soekarno. Terus yang di kanan itu naskah otentik yang diketik oleh Sayuti Melik. Coba perhatiin perubahannya. Kata tempo jadi tempo, format tanggalnya dibuat lebih resmi, dan yang paling penting, kalimat wakil dua bangsa Indonesia diubah jadi atas nama bangsa Indonesia. Jauh lebih kuat dan menyatukan, kan? Upacaranya sendiri berlangsung sangat sederhana tapi penuh makna. Tepat jam 10 pagi di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Soekarno membacakan teks proklamasi yang kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya oleh seorang prajurit peta, Latif Hendraningrat. Walaupun Jepang berusaha keras mencegah, berita kemerdekaan ini menyebar dengan cepat banget. Para pejuang di kantor berita radio menyiarkannya berulang kali. Koran-koran langsung mencetaknya. Bahkan slogan-slogan kemerdekaan dicoret-coret di dinding dan gerbong kereta api, membawa kabar gembira ini ke seluruh penjuru Nusantara. Proklamasi memang sudah dibacakan, sebuah momen yang luar biasa bersejarah. Tapi, apakah perjuangannya selesai sampai di situ? Oh, tentu saja tidak. Ini bukanlah garis finish. Ini justru adalah tembakan pistol penanda dimulainya sebuah revolusi, perjuangan bersenjata dan diplomasi selama bertahun-tahun untuk benar-benar mempertahankan kemerdekaan yang baru saja kita nyatakan.